Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 adalah hari Minggu Prapaskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8a dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 12. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sebab mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa
atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat untuk panggilan dan perutusan. Pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini, gereja telah memilih tema penting dalam kitab suci, yakni panggilan Musa. Bersama dengan bacaan kedua dan bacaan Injil, perikop ini mengajak kita semua untuk merenungkan secara mendalam panggilan kita sendiri. Bacaan pertama dari kitab Keluaran memberikan penjelasan panjang lebar tentang panggilan Musa. Panggilan Musa tentu membantu kita untuk memahami bahwa masing-masing dari kita telah dipanggil oleh Allah untuk suatu tujuan. Allah lah yang memanggil kita kepada hidup kita sekarang ini. Allah lah yang memanggil kita untuk beriman kepada Kristus melalui pembaptisan. Dialah yang memanggil kita ke jalan hidup sekarang ini. Semua hal ini tidak terjadi secara kebetulan, karena Tuhan telah merencanakannya dengan kasih yang besar sejak lama. Saudara-saudariku terkasih, bacaan kedua hari ini menegaskan bahwa orang-orang Kristen secara erat bersatu dengan Kristus melalui pembaptisan, begitu pula orang Israel kepada Musa. Paulus memperingatkan jemaat di Korintus bahwa hal yang sama mungkin terjadi pada mereka jika gagal untuk hidup sebagai orang Kristen sejati. Orang Kristen tak boleh semata-mata percaya pada kekuatannya sendiri. Kita semua lemah dan rentan terhadap dosa. Adalah hal yang luar biasa bahwa kita dipanggil Allah untuk melakukan tugasnya, tapi kita membutuhkan kekuatan Allah setiap saat untuk bertahan. Saudaraku terkasih, bacaan dari Injil Lukas berbicara tentang Yesus yang mengundang kita untuk bertobat dan melakukan penebusan dosa. Dalam Injil pada hari ini, Yesus memberitahu kepada kita bahwa paham itu keliru. Justru dosa yang menjadi penyebab semua kesengsaraan di dalam hidup.
Maka orang Yahudi pada saat itu tak boleh merasa benar. Mereka juga harus bertobat. Kita diundang untuk bertobat, dan kita harus segera memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Maka, Yesus mendorong kita untuk menghasilkan buah. Tidaklah cukup menghindari kejahatan untuk diselamatkan. Pertobatan itu tidak cukup hanya dengan tampil baik di depan orang. Kita harus berbuat baik dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Perumpamaan tentang pohon ara, pohon yang menjadi lambang bangsa Israel, telah dipelihara oleh Tuhan dengan cinta yang khusus, dipilih dari antara semua bangsa lain. Pohon ara, kendati tak berbuah, tetap diberi kesempatan untuk berbuah dan tidak ditebang. Allah sedang bersabar dengan Israel dan terus berusaha untuk membawanya kepada dirinya melalui upaya seorang tukang kebun yang sangat baik, yakni Kristus. Kegagalan mereka akan membuat diri mereka menjauh dari keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, Musa, orang Israel dan kita semua dipanggil Allah untuk tugas mulia, yakni tugas keselamatan. Ketidaksetiaan dan dosa yang menjadi penghalang keberhasilan tugas kita. Hari ini Allah mengulangi panggilannya, yakni untuk bertobat dari kegagalan kita, agar mempercepat pekerjaan yang telah Dia percayakan kepada kita untuk membuat hidup kita berbuah. Marilah kita mohon kepada Allah agar Ia menuntun langkah kita, agar kita tetap pada jalan yang benar. Semoga kita pun tetap berjuang agar terluput dari penghalang dosa dengan cara hidup dalam Allah dan menghasilkan buah-buah kebaikan di tengah-tengah kita. Semoga demikian. Amin.